warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mr. Sugeng ya. Di video kali ini Mr. Sugeng akan melanjutkan pembahasan soal PAS ya, ujian akhir semester ya, untuk kelas 10 IPA. Kemarin di video pertama sudah soal nomor 1 sampai 11. Sekarang kita lanjutkan ke soal yang nomor 12 ya. Langsung saja kita mulai. Energi ionisasi pertama Mg dan K adalah 744 kJ per mol dan 425 kJ per mol ya, yang ditanya punyanya Ca. Oke, untuk energi ionisasi kita tulis dulu atomnya adalah si Mg, K dan Ca. Berarti itu golongan 1 dan 2 ya. Golongan 1 kan isinya ada H, Lina, K. Nah, ini golongan 1. Kalau golongan 2 itu dimulai dari periode 2 ya. Be, Mg, dan Ca. Di sini yang dibandingkan adalah K, ya, K, Ca, ya, dan Mg. K, Ca, dan Mg. Sedangkan kecenderungan untuk energi ionisasi atau EI, untuk kecenderungan EI itu kan berarti gini ya. Energi ionisasi itu, nah ini eh, semakin ke kanan dan ke atas dia semakin besar ya. Berarti K dan Ca itu besaran Ca sama Mg besaran Mg ya. Berarti kalau diurutkan nilainya yang dari yang paling kecil ya, dari EI kecil ya, EI-nya dari EI yang kecil kecil dari EI kecil itu berarti pertama yang paling kecil adalah K ya, setelah itu berarti Ca, dan yang selanjutnya adalah Mg ya. Nah, K ini K 425 ya. K ini 425 itu di data katanya ada K ini 425 sedangkan Mg 744 ya. Berarti kita cari aja angka yang letaknya di antara mereka ya, berarti 548 ya. Berarti 548. Karena yang angka letaknya di opsi jawaban yang letaknya di antara 425 dan 744 hanya 548 ya. Jadi nomor 12 jawabannya adalah yang C. Oke, itu nomor 12. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 13. Diketahui unsur 12X, 13Y, dan 38Z ya. Pernyataan yang benar dari ketiga unsur tersebut adalah terletak ini. Kalau periode ya 12X, 12X ini kalau kita buat konfigurasinya kan berarti 10Ne 3S2 ya ini. Terus kalau 13Y berarti kan 10Ne 3S2 3P1 ya. Dan 38Z 38Z itu berarti 36KR ya. Terus 5S2 38. Oke. Jadi ini kalau ditulis golongan dan periodenya ya, ini berarti golongan 2A ya, 2A periode 3 ya. Kalau ini 2 tambah 1 berarti 3A ya. Ini 3A 3A periodenya juga 3. Kalau ini golongan 2A 2A periodenya tapi 5. Oke. Jadi kalau katanya unsur terletak dalam satu periode salah ya, karena yang si Z itu periodenya 5 ya. Energi ionisasi Y lebih besar. Kalau EI urutannya kan gini sih, 2A, 3A, 2A ya. Berarti 2A periode 3 itu X, terus 2A periode 3, 2A periode 5 itu Z ya. Berarti di sini ini Z. Terus sama si golongan 3 periode 3. Ini adalah si Y ya. Kecenderungan EI tadi kan gini ya, kecenderungan energi ionisasi itu semakin ke kanan ya, bertambah, semakin berkurang. Tetapi gini, walaupun ini golongan X, ini golongan 2 dan ini golongan 3, ini ada pengecualian ya.
untuk EI, untuk energi ionisasi, ya, pengecualian, ya, pengecualian. Oke, jadi pengecualiannya itu gini, EI dari golongan 3A atau dari golongan 2A, ya, 2A ini lebih besar daripada golongan apa? Golongan 3A. Loh, kenapa? Seperti itu. Kan kecenderungannya semakin kanan semakin besar, ya, Y lebih kanan. Kenapa? Kok lebih besar? Karena si golongan 2, ya, E ininya penuh nih, konfigurasinya penuh, ya, penuh. Kalau penuh itu EI-nya besar, ya. Ingat, kalau penuh itu EI-nya besar. Sedangkan di sini paling ujung adalah P, ya, dia tidak penuh. Oke. Jadi pengecualian itu selain 2A lebih besar dari 3A, itu golongan 5A itu lebih besar daripada golongan 6A. Kenapa kok gitu? Karena kalau ini setengah penuh, sedangkan kalau 6A itu tidak setengah penuh, ya. Jadi eh, X sama Y, EI-nya besaran X, ya. Jadi di sini energi ionisasi Y lebih besar dibandingkan dengan X, ini pun salah, ya. Ini unsur X terletak dalam satu golongan. Nah, yang golongannya beda tadi si Y-nya beda sendiri, ya. Ini kalau jari-jari Z lebih besar dari X lebih besar daripada Y. Iya, kalau jari-jari kecenderungannya itu lawannya energi ionisasi. Ya, jadi kecenderungan jari-jari, ya, jari-jari itu gini. Ya, ini nambah, yang ini berkurang. Ya, jadi jari-jarinya, ya, jari-jari Z lebih besar daripada X lebih besar dari Y. Untuk jari-jari nggak ada pengecualian, ya. Oke, jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Unsur X dan Y mempunyai sifat yang sama. X dan Y sifatnya beda. Yang sama adalah X dan Z, ya. Kenapa? Karena mempunyai sifat, kalau sifat kimianya itu sama, itu dia biasanya satu golongan, ya, satu golongan baru memiliki sifat yang sama, ya. Oke, sehingga ini tadi salah, ya. Maka jawabannya adalah D. Itu untuk nomor 13. Yuk kita lanjutkan ke soal nomor 14. Unsur X mempunyai konfigurasi elektron 282. Nah, 282 berarti karena ujungnya 2, berarti X ini adalah 2 plus, ya. Nah, ketika ketemu dengan H, ya, H itu kan H plus ketemu X 2 plus, ya, silang aja. Berarti jadinya adalah 2 ke bawah sini, ya. Jadi silang aja 2-nya itu ke sini, ya, sedangkan yang satunya itu ke sini. Sehingga jadinya apa nih, ya? Jadinya adalah H2X. Nah, H2X, ya. Ini HX2 berarti salah. Oke, ketika X2 plus ketemu dengan Cl. Nah, Cl min disilang lagi. 2 ke sini, 1 ke sini. Jadinya XCl2. XCl2 berarti betul, ya. Jawabannya B. Ya. Nih, sedang terbentuk oleh tersebut adalah, yaitu jawabannya berarti. Nah, kalau yang kedua ini kan gini, CA-nya 2 plus ditambah X-nya 2 plus, ya. Nah, ini sebenarnya sih betul nih, ya, CAX, ya. Tapi yang buat salah ini karena dia sama-sama positif, ya, sama-sama positif nih. Yang ini positif, yang ini juga positif. Ya, biasanya positif negatif atau negatif negatif, kecuali H. Kalau H boleh nih plus min, karena H ini walaupun dia plus tapi dia masuknya non logam, ya. H ini masuknya dia non logam, nggak apa-apa jadinya. Non logam itu biasanya sih min, ya, pengecualian untuk hidrogen, ya. Terus kalau untuk yang ini X2 plus ketemu PO4, ya, 3 min. Nah, ini seharusnya kan jadinya X3 buka kurung PO4 2, ya. Gak pas juga.
Kalau X2 XO4 itu X2 plus ditambah SO4 2 min ya. Jadinya nah ini 2 plus sama 2 min saling menyederhanakan sehingga jadinya adalah XO4 ya. Jawabannya yang paling pas adalah yang B. Oke, itu soal nomor 14. Yuk, selanjutnya nomor 15, ikatan kovalen. Ikatan kovalen itu ya simpelnya adalah non logam ya, non logam ketemu dengan non logam. Nah, ini ya. Jadi kalau non logam ya, kalau dia logam itu biasanya 1A ya. Kalau logam ini 1A, 1A, 2A sama 3A ya. Ini 1A itu kan apa aja? Halina, kawan, Robi, ya, CS, Ferry. 2A itu apa? Beli, mangga, campur, sirsak, bawa, rambutan. 3A itu Bang Ali, ganteng, intelektual, ya. Kecuali apa? Untuk kecuali H, B, E, dan B. Jadi ini adalah logam. Ya, kecuali yang bulat merah ini. Oke. Jadi karena yang kita cari adalah non logam sama non logam, nggak boleh ada ini, nggak boleh ada unsur-unsur yang tidak dimerahin ini. Oke, jadi ini ada Na nih, Na kan di sini, berarti ini bukan, ya, bukan. Ini lagi-lagi ada Ma, ya, berarti ini bukan. Nah ini K, nah K kan ada di sini toh, nah berarti ini bukan, ya. Nah ini Na nih, Na di sini golongan ini nih, ya Na. Berarti ini pun bukan. Maka jawabannya adalah yang D. Ya, lupa ini H ada di sini. Nah, tapi kan H pengecualian. H ini maksudnya adalah non logam. Ya, jadi H, B, E dan B itu cenderung non logam. Ya, ini. Oke, itu nomor 15. Ya, kita ke soal nomor 16. Senyawa berikut yang tidak mengikuti aturan oktet. Ya, tidak mengikuti aturan oktet. eh, Nomor atomnya itu kan berapa sih? Siapa aja nih? 6C ya, 6C, 1H, 7N, terus 8O ya, 8O, terus apa lagi nih? 15P, udah ya. Oh, 17Cl. 17Cl kalau kita buat konfigurasikan ini 24, yang ini 1, yang N ini berarti 25, kalau 8O ini 26, ini 285, 17Cl itu 287. Ya, ini. Kalau mencari elektron boleh gunakan rumus elektron itu sama dengan elektron valensi ditambah ikatan. Ini aja. Ya, dikurangi muatan juga boleh. Dikurangi muatan. Jadi ini rumus yang digunakan kalau dia pengen mencari elektron. Ya, ini. Jadi ini pusatnya adalah elektron valensinya ini untuk atom pusat ya. Ini untuk atom pusat. Maksudnya elektron valensi atom pusat. Di sini pusatnya adalah C, di sini N, ini O, ini C, ini P ya yang sedikit jumlahnya. Sehingga di sini pusatnya di sini C. Berarti di sini elektronnya sama dengan C. Elektron valensi atom pusat C itu 4 ya. Berarti 4 ditambah ikatannya ada hanya 1. H itu kan butuh 1 nih ya. Berarti 1 kali 1 ditambah ikatannya ada Cl juga, berarti 1 kali 3 ya, dikurangi nggak ada muatan ya, dikurangi 0 berarti.
Berarti berapa nih? 4 tambah 1 5, 5 tambah 3 8. Ya, berarti ini 8. Ya, ini berarti oktet. Ya, yang ini berarti elektronnya sama dengan pusatnya, elektron valensi atom pusatnya N. N di sini 5. Ya, berarti 5 ditambah ikatannya H. H itu butuh 1. Jumlahnya ada 3. Berarti 1 kali 3. Ini pun jumlahnya 8. Ya. Berarti masuk dia. Kalau ini berarti O. O itu elektronnya 6 ya. Berarti 6. Ini valen 6 nih. O. Yang diikat H. Ya, H itu butuh 1. Ya, 1 kali 2. Ya, berarti 8 juga. Yang ini C. Berarti elektronnya C itu 4 ditambah H itu 1 kali 4. Ya, berarti 8 juga. Kalau si P berarti elektronnya P itu 5. Cl itu supaya 8 butuh 1 nih ya. Berarti 1 dikali 5. 1 kali 5 jumlahnya 10 ya. Karena yang namanya oktet itu berarti 8. Ya, yang tidak ya berarti yang enggak 8 ya. Yang enggak 8 jawabannya adalah yang E ya karena dia 10. Oke. Ini soal nomor 16, soal selanjutnya 17. Nah, ini dari data tersebut ikatan yang terdapat dalam A dan B. Kalau ion, ya, ion itu dia larut di air. Terus daya hantarnya, biasanya kita lihat dari daya hantar. Ya, kalau daya hantarnya itu, kalau ini apa aja nih daya hantar konduktor, titik lele dan titik didih kelarutan dalam air, gitu ya. Kalau ion itu semua wujud konduktor, ya. Kalau ion ini konduktor. Nah, ini kecuali padatan. Nah, ini kalau ion. Kalau kovalen polar, ya kalau kovalen polar, ya. Dan satu lagi adalah kovalen non polar. Ya, ini. Terus ada juga logam. Nah, ini biasanya kovalen polar ini kalau kovalen polar itu yang konduktor itu apa? Yang konduktor adalah ketika wujudnya itu larutan. Ketika wujud larutan baru dia konduktor, ya. Tapi kalau nonpolar ini semua wujud itu isolator, ya. Karena ini zat B ini daya hantar listriknya isolator, ya. Berarti kalau isolator dia nonpolar. Ya, berarti yang B ini adalah nonpolar. Oke. Oke, terus kalau jadi yang belakangnya nonpolar yang mana? Hanya yang A ya, berarti udah. Ya kan? Jawabannya adalah ini. Karena yang belakangnya yang B-nya ini kan zat A dan B yang B-nya nonpolar itu hanya opsi yang A. Oke, jadi jawabannya yang A untuk 17 ya. Selain itu tadi untuk yang zat A dia konduktor. Konduktor kan berarti dia masuk ikatan ion. Oke ya, pas ya. Oke, yuk kita ke soal selanjutnya nomor 18. Perhatikan konfigurasi dua buah unsur berikut ya yang ditanya bentuk molekul yang terjadi jika berikatan sesuai dengan aturan oktet. Nah, ini golongan berapa nih? He2S2 2P6 ya. Kemudian ini Ki ya, Ki bentuk molekul dua unsur tersebut jika berikatan sesuai dengan ini ya, ini
He ini nomor atomnya 2, 4, 10. 10 itu Xe ya. Ini Xe. Xe itu sebenarnya udah oktet ya. Ki ini nomor atomnya 17. Ini sama aja Cl sebenarnya. Ini 2P. Nomor Xe, He, 2S2. 2 tambah 2, 4. Ini sepertinya salah soal. Kayak ini 2P 3 ini sepertinya. 2P3. Karena kalau oktet, sedangkan Xe itu udah apa ya, nomor atomnya 10 itu udah gas mulia. Jadi nggak perlu ikatan juga, dia udah ini. Karena di sini yang di ini kan adalah sesuai dengan aturan oktet. Ya, ini lagi-lagi salah ketik ya, maaf. Jadi ini dianggap aja di sini 3 ya, ini salah ya. Jadi kalau dia 3 berarti kan supaya 8 dia nangkep 3 berarti T3 min ya. Yang ini berarti golongan 7 supaya 8 berarti Ki min ya. Berarti ini kalau bersenyawa membentuk apa? T Ki3 ya. Kalau kita buat T-nya 1, Q-nya ada 3 ya. Ini terus si titiknya P kan berapa sih, golongannya sih, golongan berapa sih T ini? 2 tambah 3, 5 ya. Ini golongan 5A, sedangkan ini golongan 7A. Golongan 7A berarti golongan 5A ya, berarti titiknya ada. Nanti digunakan dengan Q ini 1, Q ini 1, Q ini 1, dia masih nyisa 2 ya. Sedangkan yang punya Q ya tinggal genepin aja, ini punya Q, ini punya Q ya, ini punya Q ya. Sehingga di sini punya Q yang lainnya boleh dilengkapin ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Sehingga di sini untuk si T ini PEI-nya, pasangan elektron ikatannya ada 3, PEB-nya ya, PEB-nya itu ada 1 ya. Kalau seperti ini kan ya bentuknya adalah segitiga ya, segitiga piramida ya, segitiga piramida. Segitiga piramida berarti yang C ya. Ini untuk soal nomor 18 ya. Soal selanjutnya nomor 19. Ukuran H2O lebih kecil daripada H2S, tapi H2O titik didihnya lebih tinggi ya. Alasannya apa? Karena kalau H2O ini punya ikatan hidrogen ya. Jadi alasan yang jelas itu adalah H2O punya ikatan hidrogen ya. Kalau punya ikatan hidrogen itu, maka titik didihnya dia akan tinggi ya, titik didih tinggi, titik didih tinggi ya, walau MR-nya kecil, walau berat molekulnya ya kecil. Oke, karena pada umumnya yang umum itu ya, umum itu MR-nya besar ya, MR-nya besar, terus titik didih ya, titik didihnya juga besar ya. Tapi dia kalah kalau dengan senyawa yang punya ikatan hidrogen seperti H2O ya, HF, NH3 ya, itu MR kecil tapi titik didihnya tinggi. Oke, itu untuk nomor 19. Soal selanjutnya nomor 20. Oke. Bentuk yang tepat senyawa nomor yang mana nih? Ya. CH4 itu untuk CH4 ini 40 ya. Maksudnya ikatannya kan 4 nih, ya. Ikatan 4 bebasnya 0. Berarti dia bukan linier. Ya, ini. Kalau linier itu seharusnya 2, 0. Oke, berarti yang nomor 1 ini salah. Ini ikatnya 2, bebasnya berapa nih? Ini ikatnya 2, bebasnya bebasnya 3 ya. 2, 3 bukan planar. Kalau planar itu 3, 0. Ini juga salah.
tetrahedral ini 4, ikatnya 4, bebasnya 2. Ya, karena XE ini kan golongan 8, 8 dikurang 4 itu kan 4, ya. Karena ini pasangan berarti 4 bagi 2 itu 2. Ya, ini sedangkan kalau tetrahedral ini berapa? 4, 0. Ya, ikatnya 4, bebasnya 0. Ya, ini. Terus ini 6, ini 0, ini oktahedral ya. Nah, jawaban yang paling pas adalah yang kelima ya. Karena kalau yang keempat ini B itu golongan 3 ya, ikatnya 3, yang diikat 3 nih. Bebasnya berarti nggak punya ya, ini. Sedangkan kalau bujur sangkar ya segi 4 datar ini biasanya adalah 42 ya, berarti salah juga ya. Oktahedral adalah atau oktahedral itu 60. Oke, berarti jawabannya yang E itu nomor 20. Ya, selanjutnya 21. eh oh ini H2, ini HCl ya. H2 ini atomnya adalah sama ya. Kalau sama berarti kalau atomnya sama ya atau En-nya sama. Kalau atomnya sama tuh otomatis elektronegatifannya sama ya. Maka dia tidak punya beda elektronegatifan. Maka H2 ini kepolarannya adalah non polar ya, non polar. Beda halnya dengan HCl ya. HCl ini antara H sama HCl ya, dia memiliki punya beda elektronegatifan ya. Kalau punya beda ke elektronegatifan berarti HCl ini dia polar ya, ini ya, karena dia polar maka titik didihnya akan lebih tinggi ya. Berarti jawaban yang paling pas yang A salah, yang B betul ya. Terus yang C betul juga. Antara H2 dan HCl sama-sama kovalen, tetapi HCl memiliki titik didih lebih tinggi sebab H2 bersifat polar, salah ya. H2 bersifat nonpolar, dia betul. HCl bersifat polar, betul. HCl nonpolar, salah. H2 ini salah. Berarti ini ada dua jawaban yang betul ya. Yang B betul dan HCl bersifat nonpolar. Salah. HCl bersifat polar juga, dia betul. Yang ditanya antara H2 dan HCl sama-sama kovalen, tetapi HCl titik didihnya lebih tinggi ya. Dua-duanya betul. Oke, itu untuk soal nomor 21 ya, soalnya habis. Oke, berarti sekian dulu pembahasan soal-soal persiapan UAS ya, kelas 10 semester 2 ya. Tunggu video selanjutnya dari Mr. Sugeng yang akan membahas kelanjutannya ya, kelanjutan dari persiapan PAS ini ya. Di bagian yang ketiga nanti semoga soalnya selesai. Oke, sekian Mr. Akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.